Tak seperti biasa, persidangan gugatan citizen lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah. Sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi. Betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya, betul. Oke. Betul, Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya. Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya. Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya, Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan juga, biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya, Pak? Karena 2005. 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014. 15 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Kesultanan. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi, demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa
Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Mana ijazahnya? Saya tunjukkan. Ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira. Kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan, ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, gah, malas, gah. Wah, kayak gitu. Waduh, Bung, wakil presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA.
yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikbudrismen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat... Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin? Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik, yaitu riwayat pendidikan terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau? Hari ini, publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan citizen lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut, muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat Kabar Politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan.
Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Ya, kita teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya komentar dari teman kita Arif Mbi Putri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Alhamdulillah, hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar, Alhamdulillah Indonesia maju. Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar, tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar, rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu, Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Wang Muyak memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatimah memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Robi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur. Teman kita Indah Budi Marla memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi, serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Teman kita Maskur Effendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Oppo Baru BT memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar, alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar, kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak.
Teman kita Mese Dawat Bulo memberikan komentar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar, Alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar, Alhamdulillah terbongkar juga, walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang Bang memberikan komentar, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar, tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia. Teman kita Jokocha memberikan komentar, hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Sukurman Jia memberikan komentar, sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua. Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar, Alhamdulillah kebenaran yang benar tetap. Siapa yang bersubah akan kena balanya. Saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rohagus memberikan komentar, Bung Roy dan Dr. Tifa, pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran. Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar, tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja, nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar, Alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu. Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum. Matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrumni memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Eksklugiatok memberikan komentar, sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini. Teman kita Serba Serbine memberikan komentar, sudah kukatakan dalam hatiku, bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar, kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrin Nasution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum atas demokrasi negara Indonesia. Salam NKRI.